Oke, kembali lagi di channel saya. Wah, Refli Harun berulah lagi. Kali ini Refli Harun ribut dengan Haikal Hasan. Wah, hari kita lihat ya gimana kabar terbarunya. Sampai bawa urusan pribadi. Wah, gawat sih ya. Let's go. Refli Harun di mana-mana ngamuk-ngamuk ya dia, marah-marah, demonstrasi marah ya. Oh, Diundang di acara televisi ini, di berbagai stasiun televisi dengan Kodari ngamuk. Malam dengan Haikal Hasan juga sama ribut lagi. Potong leher saya kalau saya bohong. oh, Ya. Dan dia mencoba untuk kemudian mengganggu psikologi mahasiswa. Ditanya di forum itu, Anda, kalian mahasiswa, saya akan uji kalian. Pemilu ini curang atau tidak? wah, Nanti kita akan bahas. Kalau saya menjadi orang yang ditanya seperti itu, maka saya akan mengatakan pemilu ini curang. Tapi, tapi dengarkan ya. ini. Saya mau tes juga. Ini mahasiswa ya? Dari mana? UNJ. Oke. Kalian percaya pemilu curang atau jujur? Bingung dia. Terintimidasi. Enti jangan lihat sana. Dia lihat dulu. Nanti nggak bantuan nggak turun lagi katanya. Bah. Tapi kan Refli, kalau lihat profesornya dari UNJ yang pimpin demo, top Prof. Habib Abbas. Jadi saya ingin mengatakan ya, itu yang namanya Profesor Din Samsudin, Habib Abbas, Sunarko, Fakhrul Razi, Marwan Batubara, siapa lagi? Antoni Budiawan, itu orang culas semua, ya kan? Itu orang-orang pakai Itu orang bodoh. Sudah tahu dia, sudah tahu. Saya ganti aja dulu. Dan saya tolong loh, saya bukan Deddy Sitorus ya. Ini gara-gara bersaing di dapil Kalimantan Utara dia ribut sendiri jadinya. Jadi begini, oke lah ya. Kita ini kan debatnya kan omong-omong tergantung posisi kita, udahlah ya kan. Kita bukan anak kecil Mas Anies ya kan, begitu kan. Saya ini baru saja mendengarkan kata-kata Babe Haikal. Jadi sepanjang di mobil saya dengarkan interview saya dengan Babe Haikal tahun 2020 yang lalu. Apa yang dia katakan? Saya tidak mau nanti calon presiden kelanjutan rezim ini orang yang menjadi anak buahnya Jokowi. Lalu siapa yang mau dicalonkan? Anies Baswedan katanya. Kalau enggak nih, potong leher saya, buka ini. Tetapi namanya manusia kan kita maklumi saja kalau berbeda, ya kan? Hari ini dulu sebelum lanjut. nanti dulu dong, saya belum ngomong. Saya pribadi. Ya sudah, oke, Penting. silakan. Saya tidak akan pernah berubah dan menarik semua ucapan saya. Perlu Anda ketahui bahwa pada waktu itu Pak Prabowo belum nyalon. Paham ini ya? Ya sudah, saya Oke, paham. paham. Yang kedua. Langsung disangkal ya. Semua orang hari ini mengikuti Pak Prabowo, bukan Pak Prabowo mengikuti orang. Dia ketum partai. Bisa siapa? Dia mandiri di tengahnya, dan itu yang mesti kita hargai. Jangan salah, jangan terbalik. Siapa mengikuti siapa mesti paham. Iya, saya paham ya. Inilah kalau orang yang mengikuti orang yang lagi berkuasa, ya kan, banyak resourcesnya dan lain sebagainya. Ya udah, itu kan soal pilihan hidup saja. Anda kan juga mengeluh. Saya sebagai seorang motivator nggak pernah lagi diundang gara-gara saya berdiri pada posisi oposisi. Udah, ya. Ini kan soal a matter of choice, soal pilihan hidup. Kita hargai pilihan hidup Anda sekarang. Ikut Prabowo. Anda sekarang ikut Prabowo. Effendi Ghazali saya nggak tahu ikut mana. Oke, soalnya Effendi ini agak bingung saya melihat. Tapi nggak jelas lagi kan? Kodari waktu itu kan. Tapi dia bukan Kodari. Saya ikut Prabowo 40 tahun. Oh iya, oke lah. Dan Anda sekarang agak benar, kalau dulu nggak benar. Karena sekarang Anda akan mendapatkan kenikmatan, ya kan? Oke, udah. Dengan kenikmatan. Kata-katanya itu ya. 40 tahun. Hidup Beliau menikah. hidup Prabowo, hidup Haikal Hasan. Waktu itu dia ngomong juga, saya nih kakek saya sama kakek Anies tuh kawan. Bapak saya sama bapak Anies kawan. Ya kawan semua, ya. Kita kan kawan semua. Saya hanya ingin mengatakan kalau Anda
kan Anda punya legitimasi udah. Saya akui itu. Narasinya seolah-olah salah. Memang semua kawan siapa yang salah. Good. Makanya saya bilang Anda hebat, bagus. Betul, men. Oke, saya mau lanjutkan dulu. Bahkan bahwa Boleh tidak saya lanjutkan? boleh silakan. Tapi jangan pribadi. Oke. Ini bicara KPU pengumumannya kejutan gitu dong. Saya ingin bernarasi dengan yang konkret bahwa yang namanya berbeda pendapat, berbeda pendapatan, berbeda posisi biasa aja. Kan gitu kan? Nol juga begitu nol. Tiba-tiba melipir dia ke Prabowo. Sama juga. Nyindir orang kali ya. Saya juga 3 tahun ikut Jokowi, tapi saya kritik Jokowi. Sampai sekarang saya nggak mau, karena saya melihat hal yang berbeda. Kalau Anda masuk, saya keluar. Kan Karena sakit hati dipecat ya. Sambil nunggu ini pengumuman resmi dari KPU siapa pemenang Pilpres ini. Saya sempatkan buat konten satu ya. Saya buat video itu sekarang jam 10:30 lebih. Jadi kalau saya menjadi orang yang ditanya oleh Refli Harun, pemilu ini curang atau tidak? Saya akan mengatakan curang. Pasti si Refli nggak bakalan nanya lagi siapa yang melakukan kecurangan. Cukup berhenti di kalimat curang aja. Padahal mesti diteruskan siapa yang curang. Yang saya tahu, yang udah jelas terbukti ya sudah ditetapkan sebagai tersangka Komisioner KPU Wonosobo itu 286 juta diamankan, udah jelas. Iya, yang di Wonosobo itu saya ya. ditanya, maka saya mengatakan pemilu itu curang, dan yang curang yang saya ketahui, yang udah jelas beredar informasinya valid, Komisioner KPU Wonosobo. Operasi untuk kemudian pemenangan pasangan 03. Lalu Jawa Barat di wilayah saya akan mengatakan yang curang yang saya ketahui adalah tim ses atau pendukung 01. Apa? Ketika ada bantuan calling system di tempat saya tinggal, bantuan itu dari Wakabayaskrim dipakai kampanye untuk kemudian pemenangan Anies. Saya kasih sembako pilih Anies ya, padahal itu adalah bantuan dari Wakabayaskrim. Dipakai ya. Curang itu. Siapa yang curang? 03 dan 01. Untuk 02 saya nggak melihat di mana curang. Kalau ada buktinya, saya yang ditanya dan karena proses saya juga. melihat langsung, ya. Atau itu bukan kecurangan namanya? Wah, gitu deh. Refli Harun ribut lagi dengan Haikal. Wah, semua disindirnya kayaknya ya. Bawa-bawa urusan pribadi. Gokil sih ya. Kecewa ya. Orang memilih yang benar gitu. Orang akan menikmatin keenakan. Dia iri gitu ya. Iri dia itu sebenarnya. Begitu sekian video dari saya. Buat